Wali Kota Semarang buka parade sarung gayaku di kawasan Kota Lama Semarang dalam rangkaian Hari Jadi Kota Semarang. Pada hari ini Senin 8 Mei 2023, secara perdana KPU menerima berkas pengajuan bakal calon dari Partai Keadilan Sejahtera. Pasar Pucang Sawit di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah yang diresmikan era Wali Kota Joko Widodo kini sangat sepi tanpa adanya aktivitas jual beli. Selamat sore pemirsa, bersama saya Puji Lestari, inilah Jateng hari ini. Pasar Pucang Sawit di Kecamatan Jebres, Solo, Jawa Tengah, kondisinya kian memprihatinkan. Pasar tradisional yang diresmikan era pemerintahan Wali Kota Joko Widodo pada 2011 tersebut kini sangat sepi tanpa adanya aktivitas jual beli. Pasar Pucang Sawit yang berada di Kelurahan Pucang Sawit, Jebres, Solo, yang merupakan tinggalan era Wali Kota Joko Widodo atau Jokowi, kini kondisinya sepi baik penjual maupun pembeli. Selama ini warga Pucang Sawit banyak yang memilih berbelanja kebutuhan pokok ke Pasar Ledok Sari dan Pasar Tanggul. Hal ini mereka lakukan lantaran jumlah pedagang di pasar tersebut lebih banyak dan harganya tergolong lebih murah. Sementara itu, Ketua LSM Lapangan Republik Indonesia Jawa Tengah, BRM Kusumo Putro mengungkapkan, di Pasar Pucang Sawit ini hanya sekitar 10% kios pasar di lantai bawah yang digunakan pedagang untuk aktivitas jual beli. Ironis lagi, lantai 2 Pasar Pucang Sawit ini bahkan tidak ada aktivitas perdagangan sama sekali dan terjadi sejak lama. Melihat mirisnya kondisi tersebut, pihaknya menilai bahwa Pasar Pucang Sawit adalah lokasi yang cocok untuk merelokasi para pedagang yang semula berjualan di Pasar Ikan Balai Kambang. Menurutnya, pemindahan Pasar Ikan Balai Kambang ke Pasar Pucang Sawit nantinya akan banyak menimbulkan efek positif. Salah satunya adalah hidupnya lagi perekonomian pasar yang berada di sisi timur kota Solo yang sudah bertahun-tahun mati. Pedagang saja, di bawah itu paling hanya sekitar 5 pedagang saja yang ada di ruang tengah itu, dan ada beberapa kios di mana hanya untuk menumpuk barang saja. Sehingga menurut saya ini untuk menghidupkan pasar yang sudah mangkrak ini. Pasar Pucang Sawit ini saya anggap pasti sudah mati, ya, bukan mati suri saja, tapi pasti sudah mati. Maka harus dihidupkan kembali. Eman-eman, pasar ini adalah pasar yang dulu diresmikan oleh Pak Jokowi pada tanggal 25 Februari 2011. Ya, jadi menurut saya ini adalah pasar yang ada di ujung timur kota Solo ini. Pasar terakhir yang ada di ujung timur kota Solo. Oleh karena itu, demi untuk menghidupkan pasar Pucang Sawit ini, maka menurut saya nanti pedagang pasar ikan bisa dipindahkan di sini, dan di sini nanti akan menjadi pasar perkulaan ikan di kota Solo. Dalam menyambut pemindahan Pasar Ikan Balai Kambang ke Pasar Pucang Sawit tersebut, salah seorang pedagang Agustri Wahyu Adi mengungkapkan, dengan pemindahan tersebut muncul harapan besar dari para pedagang perihal aktivitas perekonomian di Pasar Pucang Sawit yang kembali menggeliat. Ya, hampir 2 tahun ini saya pedagang di sini. Kalau di sini dipakai untuk pasar ikan sangat-sangat setuju, karena kan jadi lebih ramai lagi, karena banyak pembeli yang datang, otomatis warung-warung yang di sini juga ikut laku semuanya. Sangat-sangat mendukung sekali. Selama ini gimana Pak aktivitas di Pasar Pucang Sawit ini? Kalau di Pasar Pucang Sawit ramenya ya kalau malam ini pedagang gini toh, kalau siangnya Mati ya? Ya karena yang jualan di dalam juga hanya beberapa orang. Nggak seperti Pasar Tanggul, Pasar Besar, Pasar Dosari itu kan semuanya hidup semua. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa menyatakan aktivitas Pasar Ikan Balai Kambang akan dipindahkan dengan salah satu opsi lokasi di Pasar Pucang Sawit. Meski demikian, Teguh tak menampik butuh sedikit perbaikan agar Pasar Pucang Sawit siap menjadi lokasi jual beli ikan segar. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan.
Pemirsa, bersama dengan Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tinjau langsung kesiapan atlet Paralimpiade Indonesia di Training Center HTC Solo Baru, Sukoharjo, Jawa Tengah. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo tinjau kesiapan atlet Paralimpiade Indonesia di Training Center Hartono Trade Center Sukoharjo pada Senin siang 8 Mei 2023. Menpora optimis Indonesia mampu menjadi juara umum dalam ajang ASEAN Para Games Kamboja 2023. Didampingi staf khusus Presiden Joko Widodo dan Ketua NPC Indonesia Seni Marbun, Menpora menyebut bahwa Indonesia cukup mendominasi pada event ASEAN Para Games. Menpora mengaku optimis kontingen Paralimpiade Indonesia akan meraih juara umum pada gelaran ASEAN Para Games di Kamboja 2023. Jika target tersebut tercapai, otomatis Indonesia akan meraih hat-trick atau 3 kali beruntun sebagai juara ASEAN Para Games, yakni pada ASEAN Para Games 10, ASEAN Para Games 11 dan ASEAN Para Games 12. Jadi untuk seni marbun nanti kita sudah tidak ada keraguan dan pasti kita akan selalu support. Ya, jadi dorongan ya tentunya di Kemenpora kita secara program pelatnasnya dan juga tadi saya sudah melaporkan bahwa progres dari pembangunan training center untuk atlet-atlet hambatan para atlet juga sedang kita koordinasikan, semoga ini bisa cepat terrealisasi hingga kita bisa memiliki prestasi ini konsisten. Jadi ini sudah saatnya yang namanya para atlet ini kita dukung secara maksimal. Sementara itu, Ketua NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan ada sekitar 500 orang dalam kontingen Indonesia yang akan diberangkatkan ke Kamboja. Untuk atlet sendiri, ada sekitar 123 atlet untuk 12 cabang olahraga, yakni para atletik, bulu tangkis, tenis meja, renang, angkat berat, boccia, judo tunanetra, para catur, voli duduk, sepak bola karibal palsi, dan goalball. Totalnya semua 500 sama official. Bonus yang siapkan Pak? Lagi seberapa possible Pak mempertahankan? Wah, optimis banget karena kita kan punya resultnya ya, hasil-hasilnya kita punya, kita pelajari limitnya, kita lebihin semuanya. Saini memprediksi Thailand dan Malaysia akan menjadi lawan terberat pada ASEAN Para Games 2023 di Kamboja mendatang. Selain itu, cuaca di Kamboja juga menjadi tantangan tersendiri bagi para atlet yang bertanding. Dari Solo, Raditya Hirmansyah, Lingkar TV melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Di Ayo Ngaji bersama Lingkar TV. Hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, jam 17.30 sampai jam 7 malam. Ngomong hari ini harus, seperti itu. Anda akan ditemani Ustadz-Ustadzah untuk belajar huruf-huruf hijaiyah dan ilmu Al-Quran. Saksikan terus Ayo Ngaji hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Ya Mustafa.
Disirami rohani dengan majelis-majelis penyejuk hati, sajian tayangan hiburan dengan lagu-lagu Islami dan dakwah. Halal, bersih, dimakan maka hasilnya akan bagus. Kami hadir dalam Majelis Nusantara setiap hari pukul 7 malam sampai jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Ane wis golek baten ngono kuwi njur aspal kon. Lapangan diemplok. Semen ya didahar. Memberi hiburan malam Anda yang dikemas dalam budaya Jawa, nguri-nguri budaya, hadir setiap hari jam 00.30 sampai jam 3 dini hari hanya di Lingkar TV. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Pemirsa, maraknya kasus pembunuhan dikarenakan ketidaksiapan mental dan usia kini jadi sorotan psikolog. Pasalnya dalam memutuskan sebuah pernikahan, perlu kesiapan diri yang matang untuk menghadapi fase hidup yang menantang. Viralnya kasus pembunuhan bayi oleh sang ayah sendiri jadi pembelajaran besar. Mengingat kedua orang tua sang bayi masih cukup belia dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Kesiapan mental menjadi hal yang memengaruhi, diantaranya emosi yang belum stabil, sehingga memungkinkan dapat mengambil keputusan secara sepihak dan instan. Titi Mahargianingrum selaku psikologi klinis Rumah Sakit Keluarga Sehat Pati membeberkan bahwa untuk meminimalisir ketidaksiapan mental dapat dipupuk sejak dini melalui 3 hal yang memengaruhi tindakan seseorang seperti pola asuh, pola pikir, dan lingkungan. Hal ini perlu dijadikan perhatian khusus dalam bekal mendidik anak. Tak hanya itu, ketika anak menginjak masa remaja, juga terjadi proses perkembangan pola pikir dan perilaku untuk masa depan, di mana hal tersebut dapat berpengaruh di masa yang akan datang. Mengingat remaja ketika terperosok sedikit perihal pergaulan dapat berimbas pada masa depannya. Biasanya tuh ya di beberapa instansi kantor urusan agama itu kan juga dilakukan konseling dulu kan, konseling pernikahan. Makanya wajib datang tuh supaya tahu perannya masing-masing, ya kan? Sehingga kondisi-kondisi ini sudah mulai diantisipasi menjelang pernikahan. Kalau masih belum siap, masih gampang, karena menikah itu tidak hanya konsepnya itu ketika menikah itu tidak hanya saya sama kamu tuh terus jadi satu loh, bukan. Tapi menggabungkan 2 keluarga yang berbeda, dan kendala-kendala itu nanti akan berpolemik tuh pada saat kita sudah menikah. Pihaknya juga menambahkan, hal yang dilihat dan didengar anak juga turut memengaruhi sikap dan perilaku, sehingga sejak dini anak harus disuguhi hal-hal yang baik supaya meminimalisir pemikiran maupun tindakan instan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati pada hari ini secara perdana menerima berkas pengajuan bakal calon dari Partai Keadilan Sejahtera setelah membuka pendaftaran sejak 1 Mei lalu.
Sejak dibukanya pendaftaran calon legislatif secara serentak pada tanggal 1 Mei hingga 14 Mei 2023 mendatang, akhirnya pada hari ke-8 bertugas, kantor KPU Pati didatangi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyerahkan dokumen bakal calon legislatif. Para rombongan dari Dewan Perwakilan Daerah Partai Keadilan Sejahtera pada siang tadi sekira pukul 11:10 waktu Indonesia Barat hadir bersama untuk menyerahkan dokumen berbentuk fisik berupa surat pengajuan atau Form B, daftar calon dari masing-masing dapil, dan persetujuan Dewan Pimpinan Pusat. Ketiga dokumen tersebut harus ada baik fisik maupun diunggah pada aplikasi Sistem Informasi Calon atau SILON. Supriyanto selaku Komisioner KPU Kabupaten Pati mengungkapkan bahwa pada hari ini sebetulnya penyerahan dokumen bakal calon dari DPD PKS dilakukan pada pukul 8 pagi. Namun dari pihak DPP terdapat kendala sebab persetujuan Dewan Pimpinan Pusat yang seharusnya turun semalam justru hingga pukul 8 belum juga turun. Sehingga pada pukul 11:10 waktu Indonesia Barat, DPD PKS baru tiba di kantor KPU Pati dan menyerahkan berkas fisik. Dilanjutkan pengecekan bersama dokumen yang diunggah pada aplikasi SILON. Hari ini PKS datang untuk menyerahkan atau mengajukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pati dari Partai PKS Kabupaten Pati. Ini tadi datang jam 11:10 dan kita lakukan pemeriksaan bersama, disaksikan oleh yang hadir di sini termasuk rekan-rekan media. Kita lakukan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan PKPU 10 tahun 2023 dan teman-teman bisa menyaksikan bahwa hasil pemeriksaannya kita nyatakan lengkap dan benar. Dalam hal ini pihaknya menambahkan, dalam penyerahan dokumen pengajuan bakal calon legislatif ini mengacu pada ketentuan peraturan KPU nomor 10 tahun 2003. Dan dari hasil pemeriksaan dokumen dari KPU, DPD PKS dinyatakan lengkap dan benar. Atas hal ini DPD PKS akan mendapat tanda terima penyerahan dokumen. Ketua DPD PKS Narso mengungkapkan, pemilihan penyerahan berkas PKS dilaksanakan secara serentak. Pemilihan tanggal dan waktu disesuaikan dengan nomor urut pemilu PKS, yakni angka 8. Memang kita berencana tanggal 8 jam 8 ya. Cuman memang karena tadi masalah approve dari DPP yang baru masuk sekitar jam 10-an, jadi baru kita bisa datang agak siang. Approve dari DPP aja sih yang tadi masih kurang. Pihaknya juga mengungkapkan, persiapan akan lebih dimatangkan dengan mendaftarkan 50 orang bakal calon legislatif dan pihaknya kini mengaku optimis untuk dapat mencapai target 15% surat suara dengan target 7 kursi serta dapat memenuhi target tersebut dengan semaksimal mungkin. Dari Pati Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya menumbuhkan budaya baru dalam bergaya pakaian, Wali Kota Semarang buka parade sarung gayaku di kawasan Kota Lama Semarang. Rangkaian hari jadi Kota Semarang ini, warga Kota Semarang diajak bergaya memakai sarung dengan model dan corak yang beragam. Rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Semarang ke-476, pemerintah Kota Semarang menggelar kegiatan di kawasan Kota Lama Semarang. Dengan mempopulerkan sarung dengan corak dan model yang modern, warga Kota Semarang diajak untuk bergaya di atas panggung dengan memamerkan sarung yang dipakainya. Berbagai jenis corak serta model sarung yang dipakai 476 pegawai pemerintah dan warga Kota Semarang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi seniman dan budayawan Semarang. Salah satu seniman dan budayawan Semarang mengaku, sarung yang identik dipakai oleh kalangan santri atau orang tua kini berubah menjadi sebuah model yang bisa menumbuhkan usaha bagi masyarakat Kota Semarang, terutama bidang tekstil. Luar biasa.
dan sehingga akan menciptakan kreativitas dari produsen, misalnya bikin sarung yang modelnya nggak kayak sarung. Ini sarung kan, tapi ternyata nggak celana, ya kan? Berarti selain budaya bisa menumbuhkan UMKM juga ya? UMKM-nya luar biasa. Dan yang kayak begini lagi banyak dicari orang. Sementara itu, Wali Kota Semarang Heviarita Gunariyati Rahayu mengungkapkan, sarung dipilih sebagai subjek parade kali ini lantaran sebenarnya sarung sudah sangat membudaya dalam masyarakat serta sangat multifungsi dalam fashion dan telah banyak diproduksi oleh kalangan UMKM. Program yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden, sehingga kita mensosialisasikan komplit lah. Pokoknya kalau Kota Semarang ini maunya ya batik ada, bahan batik, rok batik, tapi juga sarung. Sarung ini kan tidak harus mesti identik kotak-kotak, identik dari bahannya, bahan yang sutra dan sebagainya, tetapi sarung itu pun juga bisa dari batik gitu. Jadi ini adalah salah satu pemakaian yang mungkin orang merasa nyaman gitu ya pakai sarungan. Tadi kan banyak juga tamu-tamu yang pakai sarungan gitu leluasa gitu lah. Ini yang kita lakukan, tapi intinya adalah bagaimana mendorong UMKM ini bisa berkreasi. UMKM ini bisa melakukan diversifikasi produk gitu ya, tidak hanya cuma bahan batik saja, tapi bagaimana juga dibuat semacam sarung. Acara yang rencananya digelar selama 3 hari di kawasan Kota Lama dengan tema Sarungku Gayaku ini juga akan dikolaborasikan dengan pameran UMKM serta kuliner khas Kota Semarang. Selain untuk mengembangkan sarung menjadi model fashion baru di Kota Semarang, acara yang diadakan ini juga dinilai dapat menarik minat wisatawan untuk datang ke Kota Semarang. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Puji Lestari dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.